No, no, no. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Acara-acara Prabowo Gibran ya, acara-acara konser Prabowo Gibran ternyata di Purbalingga katanya sepi begitu kan ya. Ini gimana konsepnya begitu kan? Kok bisa sepi? Apakah ini masih belum dimulai atau tidak begitu kan? Tapi yang jelas dari beberapa cerita begitu kan ya, yang dari yang mengupload ini ya mengatakan bahwa 11 kali mereka begitu kan ya mengatakan begini. 11 kali saya ikut acara Prabowo Gibran di daerah-daerah pasti selalu kayak gini. Sepi katanya. Purbalingga lautan manusia pendukung Prabowo Gibran. Benarkah seperti itu? Ya. Lautan manusia pendukung Prabowo Gibran pada kampanye ya kubu 02 di Purbalingga, Jawa Tengah. Apakah mereka tanda-tandanya akan menjadi kekalahan yang sangat luar biasa? Tentu menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat spontanitas begitu kan, mereka kelihatan sepi begitu. Apakah mereka sengaja disetting seperti itu atau memang belum dimulai atau sesudah memulai begitu kan? Ini masih belum banyak ya yang menyatakan bahwa wah ini kok sepi, ada apa begitu kan. Bahkan ya ketika mereka diberitahu ya dari MC-nya begitu kan, itu kan sudah jelas-jelas di situ begitu, ada musik, ada konser-konser musik dan sebagainya. Ini gimana coba bayangkan begitu. Jadi beberapa di daerah-daerah banyak yang mengatakan bahwa di acara-acara Prabowo ya banyak yang kelihatan sepi katanya begitu kan. Itu curhatan dari orang begitu kan. Tapi yang jelas dari beberapa ini saya coba mencari begitu kan ya, apakah benar ya benar-benar sepi begitu kan. Memang hanya ya tidak nyampe ratusan yang kemudian yang hadir di situ begitu kan. Sehingga mungkin ya ada deklarasi mungkin caleg bersamaan dengan capres cawapres atau gimana begitu kan. Atau makhluk-makhluk yang gaib yang datang di situ begitu. Jelas mereka begitu. Jadi cerita dalam video ini 11 kali saya ikut acara Prabowo Gibran ya di daerah-daerah pasti kayak gini, sepi katanya ya. Jadi memunculkan banyak ekspektasi di masyarakat bagaimana sih lembaga-lembaga survei hari ini kalau kita sandingkan dengan sebuah realitas ya dan fakta di lapangan, apakah benar 52%? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Jadi selama ini yang saya kira bahwa apakah ini hanya berita-berita sesudah atau sebelum yang diambil, ternyata banyak MC-nya juga memulai di situ begitu. Yang nonton ya hanya segelintir orang di situ begitu kan. Apakah ini benar atau tidak? Ini di Purbalingga ya. Bisa saja acara-acara sepi seperti ini mungkin ya acara-acara caleg yang dikemas dengan ya kampanye dan konser musik presiden dan calon wakil presiden tanpa didatangkan seorang Prabowo dan Gibran. Bisa saja seperti itu begitu kan. Sehingga saya kira kalau Prabowo dan Gibran datang mungkin agak lebih banyak dibandingkan dengan acara-acara seperti ini. Ini kan anggarannya dari mana? Kan buang-buang duit sebenarnya begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini masih berpikir bagaimana sih acara-acara Prabowo Gibran yang kemudian diselenggarakan di berbagai daerah kok tampaknya sepi begitu kan ya, kelihatannya sepi banget di situ begitu, sehingga banyak muncul spekulasi. Ada yang mengirim video bahwa ini sudah ya sesudah katanya begitu. Ada yang masih belum datang sampai ya terik matahari dan sebagainya begitu kan. Inilah tanda-tanda kepercayaan masyarakat apakah Prabowo Gibran itu cukup menang satu putaran atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Saya kira menang satu putaran itu agak jauh. Ya kita lihat saja 52% ya kalau kita berbicara kalkulasi survei, karena pada kenyataannya tidak mungkin lah ya bisa menang 52%. Mungkin jangan-jangan ya Prabowo hati-hati ya, jangan-jangan dibohongi oleh lembaga survei. Kan itu pertanyaannya begitu kan. Sehingga untuk memframing seseorang, bahkan itu berkali-kali diakui oleh seorang Prabowo begitu kan ya. Diakui bahwa ada sesuatu yang kemudian dimainkan oleh lembaga-lembaga survei. Bisa saja seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Jadi sampai hari ini menjadi catatan penting kepada kita, apakah benar ya seorang Prabowo itu begitu kan ya akan dibohongi oleh lembaga survei. Itu pertanyaan penting. Dan sehingga apa yang kita lihat di masyarakat kita lihat saja begitu. Banyak sekali pro dan kontra, dan saya menganggap wah ini kalau
dibiarkan, maka bukan tidak mungkin begitu kan ya, dengan acara-acara lebih besar lagi didatangkan Prabowo Gibran, bukan tidak mungkin di situ begitu. Bahkan ini ya, semoga semakin banyak masyarakat yang muak ke kubu 02 ya. Masih mau percaya ya robot survei, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Rakyat sudah cerdas, sip katanya ya. Capek banget gini ngelarang emak-emak ya main-main ke situ. Wow, takut doi pingsan kehabisan nafas karena banyak orang desak-desakan. Yellow. Barusan sore tadi ya 2 mobil mampir depan rumah. Isinya anak mahasiswa luar daerah yang ikut kampanye Pragib. Mereka bercerita lumayan nasi kotak sama uang sakunya buat akhir bulan gini. Masih ada yang cara-cara kampanye pakai koordinator pengerahan massa. Kukira udah gak zaman. Nah ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Kalau mengumpulkan massa sebanyak itu, lalu kemudian dikasih nasi kotak, dikasih uang finansial dan sebagainya, justru mereka tidak ikhlas begitu kan. Karena apa? Keikhlasan itu datang dengan hati mereka sendiri, dengan lapang dada sendiri, ya, dengan tanpa dipaksa apapun begitu kan. Acara-acara Anies Baswedan tanpa sembako, tanpa uang di situ kok banyak membludak begitu kan ya. Kalau hanya hasil uang bisa saja uangnya diambil begitu kan ya. Uangnya diambil lalu kemudian nasi kotaknya diambil dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini di acara-acara Purbalingga katanya begitu kan. Ini kalau acara-acara seperti itu sudah sepi, gimana dengan acara-acara yang lain? Bisa saja semakin sepi begitu kan. Jadi sayang 1000 sayang begitu ya, kalau ada hal-hal seperti itu, konser besar-besaran, anggarannya ya paling sedikit ya mungkin sampai 30 juta sampai 50 juta begitu kan. Kalau datang Prabowo itu banyak di situ begitu kan. Bagaimana mengumpulkan massa, bagaimana dengan yang lain dan sebagainya begitu, sehingga yang terjadi di situ ya bagi nasi kotak, finansial dan sebagainya. Benar apa yang diceritakan oleh komentar-komentar netizen ini begitu kan, yang mengatakan bahwa acaranya bisa saja untuk mengumpulkan massa sebanyak itu ya harus mengeluarkan uang dan sebagainya. Siapa yang memberikan? Ya tentu para para donatur mereka begitu kan ya. Wajar kalau surveinya sudah mendekati 75% Mas Gibran. Ini gimana begitu? Yang bisa membolak-balikan hati ya tak rakyat ya hanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan intimidasi, sembako atau uang. Kayak gini buktinya bahwa uang tidak bisa membeli kebenarannya. Betul begitu. Ya, yang namanya kebenaran itu mutlak begitu kan ya. Yang namanya kebenaran itu mutlak di situ tanpa didasari ya dengan suatu kebohongan-kebohongan yang ada. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan komentar-komentar netizen ini sangat jelas di situ begitu ya. Bahkan masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu kan ya. Begitu banyak masyarakat hari ini yang yang mengatakan bahwa ya secara rasionalitas untuk mencari pemimpin itu ya benar-benar nyata begitu kan ya, benar-benar pro terhadap rakyat. Tapi kalau hanya itu aja ya gimana, coba bayangkan begitu kan, hanya buang-buang uang ya, ambisi ya gagal lagi, ambisi gagal lagi, ambisi gagal lagi begitu kan. Ini di Purbalingga katanya begitu, lautan manusia pendukung Prabowo Gibran. Ini gimana konsepnya? Saya nggak ngerti begitu, kok sepi ini begitu kan ya. Apakah tidak ada door prize, tidak ada finansial atau apa begitu? Masa dengan cara-cara seperti, benarkah ini benar-benar sepi? Dan itu menjadi pertanyaan penting ya yang harus kita jawab. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.